Ya, oke, selamat pagi Nil ya. Pagi. Oke. Nah, Ibu akan apa namanya? Review kembali materi untuk semester ya. Materi semester itu dimulai dari relativitas sampai dengan energi ya, sampai di situ. Oke. Semua perhatikan baik-baik ya. Jadi soal-soalnya itu hanya terdiri di pelajari LKS yang ada ya, atau SKL di situ juga boleh, nggak ada masalah sih ya. Mulai dari relativitas. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana Lingkrisma Open Teja. Oke, siapa yang naik jadi presiden? Om Bowo ya, Prabowo Gibran. Jagonya Ibu naik ya. Siapa yang kemarin tusuk Prabowo Gibran? Ayo, mantap. Prep nomor 1 ya? Tidak, Bu. Belum cukup umur. Oh, belum cukup umur ya. Ya. Oke, ya itu tidak sportif ya. Kalah, bilang curang, curang, curang. Nah, memangnya kamu gak curang, ya? Itu sih ya, yang tahu hanya mereka dengan Tuhan Allah. Oke, kembali ke kita punya materi. Yang pertama ya, babnya adalah tentang apa? Relativitas. Di relativitas, ingat tentang apa? Kalau ada dua buah pesawat A dan B, ini bergerak dengan kecepatan VA, kemudian ini bergerak dengan kecepatan VB. Jika kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya, berarti VAB sama dengan apa? VA sama dengan ingat, kalian harus bersuara supaya kamu ingat. Sama dengan apa? VA ditambah dengan VB, kita bagi dengan 1 ditambah VA, VB dibagi dengan C pangkat 2. Ya, itu rumus yang pertama. Yang kedua, tentang tetapan relativitas. Gamma rumusnya sama dengan apa? Ayo, 1 dibagi akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Ini soal nanti kan soal pilihan ganda ya. Jadi kalau V-nya sama dengan 0,6 C ya, berarti gamanya sama dengan berapa? 1 dibagi 0,8 atau sama dengan 5/4. Tetapi kalau V-nya sama dengan 0,8C, maka gamanya sama dengan berapa? 1/0,6 atau sama dengan 5/3. Ingat ya, tidak perlu kau hitung lagi ya, pasti ini, langsung pasti begitu. Nah, kemudian berikutnya, nilai daripada gamma itu kan pasti selalu lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 1. Kemudian panjang relativistik lebih besar atau lebih kecil dari panjang diamnya? Lebih kecil daripada L0-nya. Kalau begitu, maka L akan sama dengan L0 dibagi atau kali dengan gamma? Bagi dengan gamma. Jangan lupa tentang perubahan panjang atau penyusutannya. Delta L sama dengan apa? L0 dikurangi dengan L ya. Atau sama saja dengan apa? L0 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan salah. Gamma. Yuk. Ini kan dibagi ya. Dikurangi apa? 1 dibagi dengan gamma ya. Atau sama dengan L0 dikalikan gamma min 1 dibagi dengan gamma. Ini adalah delta L-nya ya, jangan lupa. Nah, kalau cari persen delta L, persen daripada delta L berarti apa? Sama dengan gamma dikurangi 1 dibagi gamma dikalikan dengan 100%. Lalu rumus cepat untuk mencari kecepatan. V sama dengan apa? Ya. V sama dengan apa? C dibagi dengan gamma dikalikan akar gamma pangkat 2 dikurangi dengan 1 ya. Ya kalau enggak ya kamu kalau udah dapat gamma nih ya, kalau udah dapat gammanya. Gamma itu sama dengan apa? 1 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Tukar tempat berarti akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 dibagi dengan gamma. Dipangkatkan 2 berarti 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma pangkat 2. Ini pindah sana berarti 1 dikurangi dengan 1 per gamma pangkat 2 sama saja dengan V kuadrat per C kuadrat. Samakan penyebut, gamma kuadrat kurang 1 dibagi gamma kuadrat sama dengan V kuadrat per C kuadrat.
maka V kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi dengan gamma kuadrat dikalikan dengan gamma kuadrat dikurang 1. Maka untuk mencari V ini dicabut akar semuanya. Akar dari C kuadrat adalah C, akar daripada gamma kuadrat adalah gamma dikalikan dengan akar gamma kuadrat dikurang 1. Nah, ini untuk jalan cepat mencari kecepatan. Misalnya gammanya ketemu 5/3. Berarti V sama dengan apa? C dibagi gamma kali akar apa? Gamma kuadrat dikurangi 1. Berarti C dibagi 5/3 dikalikan akar gamma pangkat 2. Berarti berapa? 25/9 dikurangi 1 per kalau berarti ini kalau 1 maka ini langsung jadikan aja 9/9 ya. Jadi ini adalah 3C/5 dikalikan akar berapa? 16/9. 16/9 itu berapa? 4/3. Berarti 3C dikalikan 4/3 ini per 5. 3-nya hilang enggak? Hilang. Jadi sama dengan berapa? 4/5C. Jadi sebetulnya kamu bisa langsung tahu nih. Kalau gammanya sama dengan 5/3 berarti V-nya pasti sama dengan 4/5C. Nggak usah perlu repot-repot. Ya. Kan sama aja tadi kalau V-nya sama dengan 3/5C ya, berarti gammanya sama dengan berapa? 5/4. Jadi kalau ketemu gamma 5/4, oh V-nya pasti ini gitu ya. Itu untuk berpikir secara cepat karena kan soalnya pilihan ganda. Jadi enggak perlu diturunkan lagi, oke? Nah, sekarang berikutnya untuk yang di massa. Massa relativistik itu lebih besar atau lebih kecil dari massa diamnya? Lebih besar atau lebih kecil? Terjadi pemekaran atau penyusutan? Lupa semua. Mekar ya, lebih besar dari M0. Itu berarti M sama dengan apa? M0 dikalikan dengan gamma. Jangan lupa ya, berarti delta M-nya di sini sama dengan M dikurangi dengan M0 ya. Atau sama dengan apa? M0 dikalikan dengan gamma dikurangi dengan 1. Itu untuk delta M-nya ya. Jadi kalau persen delta M maka akan sama dengan gamma dikurangi 1 dikalikan dengan 100% karena M0 per M0 habis. Caranya sama, jika udah dapat gammanya ya kamu bisa cari yang lainnya ya untuk cari V-nya. Ingat terjadi pemekaran massa. Lalu untuk energi. E relativistik sama dengan apa? E0 dikalikan dengan gamma. Kan dari apa? E itu kan sama dengan MC kuadrat kan? Jadi kalau E0 itu sama dengan apa? M0C kuadrat ya. Jadi ini dikasih masuk, C-nya kan semuanya sama ya. Jadi E-nya sama dengan E0 dikalikan dengan gamma. Jadi kalau cari delta E itu berarti sama dengan E0 dikalikan dengan gamma dikurangi dengan 1. Prinsipnya akan sama ya. Itu untuk energi. Kalau momentum itu P itu sama dengan M dikalikan V. P0 itu sama dengan M0 dikalikan dengan V ya. Jadi dari sini P juga sama saja dengan V0 dikalikan dengan apa? Gamma dikurangi dengan 1. Sama aja ya. Jadi ini untuk relativitas. Relativitas itu keluar mungkin sekitar 5 nomor. Nah, kemudian yang dilatasi waktu ya, yang waktu punya, waktu relativistik. Kalau berhubungan dengan periode, T-nya itu lebih lambat atau lebih cepat kalau di pesawat yang mendekati kecepatan cahaya. Ingat slow motion ya, untuk waktu tuh slow motion. Berarti waktunya lebih lambat, maka T-nya lebih besar dibandingkan waktu diamnya ya. Ini periode selang waktu boleh nggak apa-apa. Jadi di sini berarti T akan sama dengan T0 dikalikan dengan gamma. Tetapi kalau umur relativistik lebih besar atau lebih kecil dari umur diamnya? Lebih kecil. Umur relativistik lebih kecil dari umur diamnya. Orang yang ada di bumi itu akan lebih cepat tua dibandingkan orang yang pergi berjalan-jalan dengan pesawat menggunakan pesawat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ya, jadi di sini maka untuk umur T ini berarti sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Ya. Kalau selisih umur ya delta T berarti sama dengan delta T0. Ini waktunya yang di bumi lebih cepat, yang di atas lebih lambat. Berarti ini kita bagi dengan gamma ya. Itu delta T, ya, delta T relativistik. Oke?
Jadi relativistik sudah sampai di situ saja. Sekarang yang berikutnya, kalau ada yang mau ditanyakan dari soal yang ada di SKL tentang relativitas boleh, kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Oke, sudah. Habis relativitas, apa lagi? Berikutnya, bab berikutnya. Coba buka daftar isinya, ya, buka di daftar isi. Daftar isi. Tentang apa ya? Transmisi energi ya, kalau nggak salah ya. Daftar isi dari buku cetak, ya. Dari buku cetak. Habis relativitas itu bab 6 atau fenomena dulu, kuantum dulu. Di daftar isi, ya, mulai dari relativitas. Setelah relativitas apa? Hah? Fenomena kuantum. Di fenomena kuantum itu ada radiasi benda hitam, ingat ya. Radiasi benda hitam, lambda dikalikan T sama dengan apa? Pergeseran Wien sama dengan C besar ya. Kemudian lambda berarti sama dengan apa? C besar dibagi T atau T sama dengan apa? C besar dibagi dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang ya. Panjang gelombang. Kemudian ada radiasi juga ya. Bahwa P dibagi dengan A itu sama dengan apa? To T pangkat 4. Jadi kalau dicari daya, maka P akan sama dengan E atau ya, jangan lupa E atau 4 kali ya, T-nya T ya. Itu jangan lupa. P itu adalah daya. Jadi kalau misalnya dicari energinya atau energi yang dipancarkan tiap satu satuan waktu, itu berarti dayanya. Energi yang dipancarkan dalam waktu sekian, berarti nanti kamu ingat rumusnya ini. W sama dengan P dikalikan T, ya. Ini energinya. P-nya ini sama dengan ini. E atau T, gitu ya. Ya, ya, itu ya, tambah T lagi, T-nya adalah time gitu ya. Ini jumlahnya. A itu adalah area. Ingat, area harus dalam meter pangkat 2. Kalau misalnya dalam 5 mm pangkat 2, ke meter pangkat 2 berapa? Mili ke meter 10 pangkat minus 3. Jadi kalau pangkat 2 berarti 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Kalau 5 cm pangkat 2 pergi ke meter pangkat 2, 5 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Ya, ingat itu ya. Ya, oke, ingat saja. Nah, berikutnya di efek Compton ya. Efek Compton itu apa yang ditembak oleh cahaya? Apa yang ditembak oleh cahaya? Fotolistrik dulu deh. Jangan Comptonnya dulu. Fotolistrik, efek fotolistrik apa yang ditembak? Apa ini? Deh, kalian lupa semua gimana? Lempeng apa? Logam. Ini ditembak dengan cahaya. Ingat ya, dengan frekuensi F, maka energinya sama dengan H dikalikan F, di mana H adalah tetapan Planck. Ini dia punya fungsi kerjanya, frekuensi ambangnya F0. Maka E0-nya ini sama dengan H dikalikan F0. Jika syaratnya apa? Supaya ada elektron yang terlepas. Apa syaratnya? Supaya elektron bisa lepas dari lempeng logam. Syaratnya apa? Energi harus apa? Lebih besar daripada energi ambangnya. Ya, sama aja itu kalau kalian mau mendorong meja. Kalau antara meja dengan lantai itu ada gaya apa? Ada gaya gesekan. Kalau gaya yang kita berikan lebih kecil daripada gaya gesekan statis, mejanya bisa bergeser enggak? Tidak bisa, sama aja seperti ini. Ini ada energi ikat yang begitu besar dari elektron paling luar dengan intinya, inti atomnya. Dia punya fungsi kerja E0 atau W0 sama aja, nggak masalah ya. Jadi ini mau ditulis W0 juga boleh. W0 sama dengan H, F0. Bisa sama dengan H, C dibagi dengan lambda 0. Berarti lambda 0 itu adalah panjang gelombang ambang. Jadi ini E yang sama dengan HF ini juga boleh ditulis sama dengan HC dibagi dengan lambda. Ya, yang jelas lambdanya di sini pasti lebih kecil daripada lambda 0 supaya apa? Frekuensinya lebih besar dari F0. Kenapa? Karena antara lambda dengan F itu berbanding terbalik.
light ya. Kecepatan cahaya jangan lupa C sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Kalau ini lepas berarti dia akan punya kecepatan, maka dia akan memiliki energi kinetik. Ada kekekalan energi. E sama dengan E0 ditambah dengan EK atau EK itu sama saja dengan E dikurangi dengan E0 ya. Ini untuk efek fotolistrik. Kemudian untuk yang efek Compton yang ditembak itu adalah partikel. Ya, dengan frekuensi F berarti energinya ini sama dengan H dikalikan F. Nah, waktu dia ditembak partikelnya maka ada sinar yang dihamburkan. Dengan frekuensi F aksen maka E aksen sama dengan H F aksen atau boleh ditulis H C dibagi dengan lambda aksen. Yang di sini boleh ditulis H C dibagi dengan lambda. Nah, elektronnya ini nanti akan pergi dengan kecepatan V. Maka dia punya energi kinetik. Kekekalan energi lagi. E sama dengan E aksen ditambah dengan EK. Jadi EK ini akan sama dengan E dikurangi dengan E aksen. Nah, ini membentuk sudut theta. Ada delta lambda. Delta lambda rumusnya apa? H dibagi dengan M dikalikan C dikalikan apa? 1 dikurangi dengan cos alfa ya. 1 dikurangi dengan cos alfa. Nah, delta lambda itu kan sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda. Berarti kalau dicari berapakah panjang gelombang hamburannya lambda aksen, maka ini sama saja dengan delta lambda ditambah dengan lambda. Kalau yang ditanyakan panjang gelombang yang datang, maka lambda sama dengan apa? Lambda aksen dikurangi dengan delta lambda. Pertama kamu harus cari delta lambda. Berhubungan dengan, ini theta ya, theta. Cos sin ya, kamu harus ingat ya. Cos 37, ini yang ini ya, sama dengan berapa? 0,8 ya. Lalu kalau sin 37 itu sama dengan 0,6. Sedangkan cos 53 derajat ini sama dengan 0,6. Kemudian sin 53 derajat ini sama dengan 0,8. Bertukar ya. Jadi sudutnya kecil, nilai cosnya besar. Tetapi kalau misalnya sudutnya tidak menggunakan 37 atau 53, bisa pakai 30, 45, 60, berarti kamu menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, ibu jari nilainya berapa? Nggak boleh lupa loh ini, karena dipakai seumur hidup itu. Nilainya berapa? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jangan sampai lupa. Untuk cos mulai dari jari kelingking 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Kalau sin dari ibu jari 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Cos 0, kelingking nilainya berapa? 1. Cos 30. Setengah akar 3. Cos 45. Setengah akar 2. Cos 60. Setengah. Lalu cos 90 0. Jadi yang sering dipakai ya ini 3, 45, 30, 30, 45, 60 gitu ya. Kalau sin mulai dari ibu jari itu jangan sampai lupa itu ya. Oke, jadi hanya 2, mungkin ya 3 nomor atau 4 nomor gitu ya. Yang jelas kapan terjadi efek fotolistrik itu jika frekuensinya lebih besar daripada frekuensi ambang ya, jangan lupa. Oke. Ya, berikutnya apa? Bab berikutnya. Daftar isi. Habis fenomena kuantum. Apa? Oh, teknologi digital. Di teknologi digital itu bagaimana cara penyimpanan datanya nanti kamu pelajari di situ ya. Itu akan keluar teorinya. Hitungannya itu keluar hanya di bilangan biner diubah ke heksadesimal. Ya, biner ubah ke heksadesimal. Misalnya 110110110 misalnya seperti ini. Basis 2 nih pasti ya. Nah, ini kalau kita mau ubah dulu ke bilangan desimal ya. Ini mulai dari sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa? 1 kali 2 pangkat 8 ditambah 1 kali 2 pangkat 7 tambah 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 sama dengan 0. Sama dengan 0. Salah.
Ya, sama dengan itu ya. Kita sama dengannya sebentar, jangan langsung sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang tinggal kamu hitung. Ya, kalau enggak ya kamu langsung hitung cepetan gitu ya. Langsung hitung di bawahnya ya boleh ini. 2 pangkat 8 berapa? Hah? 256. 2 pangkat 7? 128. 2 pangkat 5? 3, 2. 2 pangkat 4? 16. Lalu 2 pangkat 2? 4. 2 pangkat 1? 2. Ngitungnya yang gampang ya kamu gini. Ini ke sini berapa? 20. Ini ke sini berapa? 160. Ya, 160. Nah, yang ini ke sini berapa? 257. Ini ke sini berapa? 180. Jumlah udah 7. Berarti berapa? 3 berapa? 4 ya. 437. Terus sekarang kalian mau buat ke heksadesimal, berarti dibagi berapa? Salah. Mana? Oh, ini 2. Berarti ini berapa? Mana-mana tadi? 258. Berarti ini 8 ya. Oke, thank you koreksinya Veriko. Oke, nah sekarang kita bagi dengan 16. 43 dibagi 16 dapat berapa? Wih, dapat 2. 2, 32. 32 berarti 11. 118 dibagi 16 dapat berapa? Kalau 8 berapa? 8 ya? Oh, 7. Oke, dapat 7. 7 di sini. Sisanya berapa? 6. Berarti sini 6 ya. Ini 6. Nah, ini dibagi 16 lagi. Dapat berapa? 1. Sisanya berapa? Hah? Berapa? 11. Oke. Nah, berarti penulisannya yang ini yang nggak boleh pakai 11. Ya, itu kan 0 sampai 9. 10 apa? A ya. B. Berarti ini 11. Ini 10. Maka ini sama dengan 1 B 6. 6, sisa 6 bukan 8 ya. 1 B 6 ya. Oke? Ya. Dulu ada sabun B6 itu. Ya, sabun colek itu ada. Ya, oke. Ini ya tentang teknologi digital, hitungannya cuma itu. Yang lainnya teori yang ada di situ. Kalau kamu baca itu pasti bisa ya. Ya, habis itu apa? Atom dan inti atom ya. Di atom dan inti atom itu ada tentang teori-teori atom ya. Ya, teori atom. Kalau yang menyatakan bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi melalui reaksi kimia biasa siapa? Siapa? Dalton. Kemudian elektron dan protonnya itu tersebar merata di seluruh permukaan, di seluruh bagian atom seperti kue. Kismis. Siapa? J.J. Thomson. Bagian yang terkeras daripada atom dinamakan dengan inti atom, kemudian elektron berada di sekitar inti atom, bergerak melingkari inti atom sambil melepaskan energi. Siapa? Rutherford. Kemudian inti atom itu paling keras juga, kemudian terdiri dari proton dan neutron. Elektron menempati lintasannya masing-masing dengan jumlah yang terbatas. Siapa? Niels Bohr. Tidak bisa menjelaskan efek Siemens siapa? Niels Bohr. Yang tidak bisa menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen siapa? Rutherford. Iya. Oke, selanjutnya ada mekanika kuantum ya. Oke, itu tentang itu ya, tentang atom dan inti atom. Kemudian masuk lagi di perhitungan radioaktivitas ya, inti atom punya. Ada apa? Massa defect ya, delta M itu sama dengan apa? Yuk, delta M. Apa? Kemarin loh barusan. Sigma massa proton ditambah sigma massa neutron dikurangi dengan apa? Massa inti. Misalnya ada C614. Kemudian massa dari C614 misalnya sama dengan 14,0021 SMA. Kemudian massa neutron sama dengan 1,0087 ya. SMA. Lalu massa proton kalau nggak salah ingat ya 1,0078 SMA.
Lalu 1 SMA itu sama dengan 931 mega elektron volt. Bagaimana cara menghitung energi ikatnya? Kita harus cari apa? Massa defeknya dulu. Nah, sekarang jumlah proton sama dengan berapa? 6. Jumlah neutron sama dengan berapa? 8. Oke, berarti ini sigma masanya ya, sigma M dari proton. Berarti 6 dikalikan berapa? 1,0078 sama dengan berapa? 6 kali 8 48, simpan 4. 6 kali 7 6,0468. Oke, di sini berarti 8 dikali 1,0087. 7 kali 8, 6, 5, 6, 4, 9, 6, 0, 8. Cocok? Ah, cepat Ibu toh. 14, 4, 1, 9, 6, 1, 0, 14. Cocok? Cocok atau cocok? Oke, nah sekarang berarti delta M. Sama dengan apa? Sigma massa proton ditambah dengan sigma massa neutron dikurangi massa inti. Jadi ini sama dengan 14,0164 dikurangi 14,0021 SMA kurang 3. Di sini adalah 4, kemudian 1, 0,0 ya. Cocok ya? Apa sayang? Mana? Oh ini, oh iya thank you, 1164, berarti ini ada angka 1 lagi ya. Nah sekarang berarti untuk cari energi maka sama dengan delta M, ingat ya kali 931 mega elektron volt per SMA, jangan lupa kalau soal isai, karena ada di isai ini nanti ya. Isai reaksi inti ding dengan waktu paruh ya. Nah sekarang ini berarti tinggal kamu kali 0,114 berapa ini cocok? 43 ya? 43 dikalikan 931. Berapa? Ya, 106,4133 mega elektron volt ya. Oke, seperti itu Ji. Nah, kemudian berikutnya tentang waktu paruh ya, tentang waktu paruh. Waktu paruh misalnya ada suatu unsur memiliki waktu paruhnya itu sama dengan misalnya 2 hari. Lalu setelah berumur misalnya 4 hari atau 14 hari lah, itu masanya menjadi misalnya 5 gram. Ditanyakan berapakah massa mula-mulanya? M0-nya berapa? Apa yang harus kita cari? Time sama dengan 14 hari. T setengah sama dengan 2 hari. Berarti dari sini kita bisa cari apa? N. N sama dengan apa? T dibagi dengan T 1/2. Berarti sama dengan 14 hari dibagi dengan 2 hari. Sama dengan 7. Oke. M itu rumusnya sama dengan apa? M0 kali 1/2 pangkat N kan? Maka untuk cari M0 berarti sama dengan M dibagi 1/2 pangkat N. Ini sama saja dengan M dikalikan 2 pangkat N ya. Kalau cepatnya. Nah sekarang M-nya berapa? M0, sorry ini M. Iya cocok. Nah, M-nya berapa? M-nya 5 gram. Berarti 5 gram kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 60 128 ya. 128 dikalikan dengan 5 berapa? 640. Oke, 640 gram. Ini berarti masa awalnya. Kalau misalnya ditanyakan lagi pada saat 20 hari, berapakah masa yang hilang? Pada saat T sama dengan 20 hari, masa yang hilang atau yang meluruh, berarti delta M yang ditanyakan sama dengan berapa? Nah, kalau kamu cari delta M, ya kamu harus menggunakan, cari M-nya dulu boleh. M sama dengan 1/2 pangkat N dikalikan dengan M0 kan. Berarti 1/2 pangkat berapa? 20 hari. 20 dibagi 2. Pangkat 10 M0. Nah, kalau begitu untuk cari delta M boleh langsung 1 dikurangi 1/2 dipangkatkan N. Ini ya kita kalikan dengan M0. Enggak apa-apa.
Berarti 1 dikurangi 1/2 pangkat 10 dikalikan dengan M0-nya adalah 640 gram. Bisa, nggak ada masalah. Ini langsung. 2 pangkat 10 berapa? Yuk. 256 tadi 2 pangkat berapa? Ya nanti dihitung sendiri lah. Ya. Begitu saja caranya. Ini tentang waktu parut. Kemudian berikutnya lagi tentang apa? Reaksi inti ya. Reaksi inti kan gampang. Ya, reaksi inti. Apa? Kalian mau ada soalnya di situ enggak di buku di apa? Di SKL yang reaksi inti karena Ibu nggak bisa bikin angka sembarang ini. Yang reaksi inti. Coba lihat di SKL. SKL 6 bagian terakhir ada soal enggak di situ? Ada sih harusnya. Kalau enggak yang di buku cetak boleh. Ibu nggak bisa cari soal sembarang ini. Ya, ini ada di sini ya. Ada hidrogen 12 ditambah dengan hidrogen 13 menjadi helium 24 ditambah neutron 01 ya. Lalu masanya H12 sama dengan 2,014. Kemudian massa H13 itu sama dengan 3,016. Sesudah reaksi ya, di sini berarti ada massa helium 24 itu sama dengan 4,0026. Kemudian massa neutron 01 itu sama dengan 1,0084. Nah, ini udah langsung nih ya. Kalau ditulis seperti ini. Berarti ini adalah massa reaktan. Ini ditambahkan ya. Sama dengan massa H12 ditambah massa H13. Berarti sama dengan berapa? 0, di sini 3 ya. 5,03. Ini ada SMA, 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 jangan lupa. Lalu ini ditambah lagi, berarti ini massa produknya ya, sama dengan massa ini ditambah massa ini ya. Ibu udah tuliskan ya. Nah, ini M HE ditambah dengan MN ya. Berapa ini jumlahnya? 5, berapa? 0, 1, 1, 0 ya. Ini SMA. Nah, habis itu kamu bisa cari delta M. Mana yang lebih besar nih? Ini ya, ini lebih besar ya reaktan ya. Jadi ini massa reaktan dikurangi dengan massa produk. Maka sama dengan 5,030 SMA dikurangi 5,011 SMA. Dikurang aja. Sama dengan berapa? 0, berapa? 0 berapa? 19 SMA. Nah, dari sini untuk cari energinya berarti sama dengan apa? Delta M dikalikan 931 mega elektron volt. Ingat, ini per SMA. Keluar ini diisi 1 nomor ya. Nah, berarti sama dengan apa? 0,019 SMA ini dikalikan 931 mega elektron volt per SMA. Maka SMA-nya hilang. Oke, dikali berapa hasilnya? 17,689 ini dalam mega elektron volt. Satu nomor tentang reaksi inti, satu nomor tentang peluruhan. Itu soal isai untuk semester. Sekaligus soal isai untuk ujian sekolah. Jadi Ibu udah kasih bocor. Tetapi nggak tahu reaksinya yang mana. Ya, tapi materinya itu. Dengan harapan kalian punya nilai isai semuanya betul. Tidak ada yang salah. Berarti kamu udah simpan 40 poin. Ya, 30 nomor soal pilihan ganda. Berarti satu nomor poinnya hanya 2. Kalian perlu nilai minimal 77 atau 75 itu kalau mepet sekali ya. 77 sudah ada 40. Jangan ambil 77 minimal, kamu target minimal 80. Berarti kurang 40 poin. 40 bagi 2 berapa? 20. Berarti kalian harus betul 20 nomor pilihan ganda. Minimal. Bisa lah, masa nggak bisa, cuman gitu-gitu aja soalnya. Ya, ya. Kemudian yang energi itu ya, energi terbarukan, energi tidak terbarukan, perubahan energi, ya kamu pelajari aja, baca aja di situ. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Materi yang mana yang masih belum jelas? Ini untuk ujian sekolah. Rangkaian RLC nggak masuk. Sebelum-sebelumnya nggak masuk. Jadi mulai relativitas ke sini ya. Ada pertanyaan enggak?
Kalau nggak ada pertanyaan, coba selesaikan SKL-nya atau selesaikan itu soal-soal di buku cetak dikerjakan. Ada juga di LKS yang Ibu kirim. Siapa yang udah buka LKS? Iya, dikirim LKS-nya nggak dipelajari. Pelajari dari sana itu kerjakan. Kalau kamu kerjakan soal LKS dari 3.6 relativitas ke belakang sampai peluruhan reaksi inti, soal sebagian besar ada di sana. Soal sebagian besar ada di LKS. Oke, jadi kalau nggak ada yang mau bertanya, ya? Apa? Ulangan hari Senin, yang efek Compton itu dengan foto listrik, kerjakan LKS, ya? Kerjakan LKS, ya? Atau ini Ibu kasih, nggak apa-apa, ya? Sekarang untuk efek foto listrik nih, ya, efek foto listrik dulu. Efek foto listrik, ya udahlah langsung 3 nomor aja nggak apa-apa. Nih ya. Di sini F-nya 5 kali 10 pangkat misalnya 14 Hz. Kemudian F0-nya sama dengan misalnya 3 kali 10 pangkat 14 Hz juga ya. Lalu ditanyakan berarti kalau ada frekuensi ambang ditanyakan EK sama dengan berapa, lalu V sama dengan berapa. Ingat massa elektron sama dengan berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg ya. Karena yang terlepas kan elektron. Kemudian yang berikutnya, ini F-nya ditanyakan sama dengan berapa, F0-nya misalnya 2 kali 10 pangkat 10 Hz, atau 16 ya nggak apa-apa. Kemudian energi kinetiknya sama dengan berapa ya, misalnya 5 Joule gitulah. Ditanyakan frekuensinya sama dengan berapa ya. Lalu ini lagi efek fotolistrik lagi. Lambdanya misalnya sama dengan 5 angstrom. Ya, kemudian elektronnya bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ditanyakan lambda 0 sama dengan berapa. Oke, ini udah 3 nomor nih. Ya, efek fotolistrik. Kemudian berikutnya yang efek Compton. Efek Compton. Ya, ini ada partikel, ada partikel. Ditembak dengan frekuensi sama dengan 2 kali 10 pangkat 12 Hz. Kemudian frekuensi hamburannya ditanyakan F aksen berapa. Ini membentuk sudut 37 derajat ya. Jadi F aksennya sama dengan berapa, kemudian energi kinetiknya sama dengan berapa. Ya. Sama lambda aksennya juga sama dengan berapa ya. Kan bisa cari delta lambda dulu. Ditembak dengan frekuensi yang belum tahu, kemudian frekuensi ambangnya di sini F aksennya misalnya 3 kali 10 pangkat 5 Hz ya. Kemudian sudutnya di sini adalah 30 derajat. Ya, sudutnya 30 derajat. Ditanyakan ini sama dengan berapa, kemudian energi kinetiknya berapa, V-nya berapa. Ini F-nya berapa ya. Lalu yang ini lambdanya sama dengan 5 angstrom. Kemudian ini dihamburkan membentuk sudut misalnya 53 derajat. Ditanyakan lambda aksen sama dengan berapa, lalu F aksen sama dengan berapa, lalu EK sama dengan berapa, V sama dengan berapa. Oke, sudah.